Baik, alhamdulillah jika terdengar dengan jelas. Kita mulai ya, telat 3 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in amma ba'du. Selamat pagi teman-teman sekalian. Alhamdulillah bisa ketemu ya di sesi diskusi yang pertama nih, khusus buat teman-teman kelas main bertujuan. Meskipun ya dibuka juga buat teman-teman yang belum bergabung ya ke kelas main bertujuan. Itu mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan baik ya, sehat, sekeluarga, dan lapang rezekinya. Insya Allah, sesi diskusi kelas main bertujuan ini fungsinya adalah ya diskusi bagi teman-teman kelas main bertujuan yang ingin bertanya langsung, diskusi langsung terkait materi-materi yang sudah dipelajari dan materi tambahan gitu ya. Seperti yang ada yang kita lihat di poster, yaitu bagaimana caranya agar kita bisa konsisten menerapkan main bertujuan bersama anak-anak. Nah, mudah-mudahan nanti sesi diskusi ini akan kami adakan secara rutin ya, khusus buat teman-teman kelas main bertujuan, sehingga ya itu, kita bisa konsisten. Karena saat kita belajar materi di kelas main bertujuan, sejatinya itu baru langkah awalnya gitu ya. Itu kita baru membekali diri kita dengan alatnya atau dengan ilmunya untuk kemudian bisa main bertujuan bersama anak-anak. Nah, tantangan sebetulnya atau belajar yang sebenarnya itu adalah ya ketika kita menerapkan atau mengaplikasikan konsep tersebut ke anak setiap hari. Nah, mungkin kemudian yang jadi pertanyaan adalah bagaimana caranya bisa konsisten? Apakah mainnya harus beragam terus, harus, mengikuti 7 aktivitas kunci perkembangan, atau kayak gimana? Lalu, sampai kapan mungkin bisa dibilang selesainya gitu kali ya, bisa main bertujuan ini dan anak-anak bisa bermain bebas kayak gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul seperti itu dan itu sangat wajar, sangat normal. Artinya kita benar-benar berusaha nih ya, pengen tahu. Ya, jadi di diskusi kelas main bertujuan ini, materi tambahannya ya terkait pertanyaan utama kita tentang bagaimana konsisten main bertujuan, hanya ada 3 langkah panduannya sebetulnya. Ya, ini 3 langkah praktis yang insya Allah bisa memandu teman-teman lebih nyaman lagi menerapkan 7, memasukkan ya 7 aktivitas kunci perkembangan dalam aktivitas, keseharian anak-anak. Baik itu dalam bermain, ataupun aktivitas yang tidak terkait dengan bermain ya, karena kita tahu dalam kelas main bertujuan nggak semuanya tentang bermain kan, ya. Ada juga aktivitas merawat diri dan rumah sehari-hari, itu kan nggak dalam bentuk permainan, gitu. Tapi itu juga sangat bermanfaat dan sangat diperlukan oleh anak-anak di fase perkembangannya. Oke, 3 langkah. Langkah 1, 2, 3. Explore, bekali, kembangkan. Ini adalah 3 langkah yang menurut saya, perlu kita latih gitu ya, perlu kita latih agar kita bisa semakin konsisten nih menerapkan main bertujuan. Maksudnya gimana? Yang pertama, langkah 1, explore aktivitas favorit. Jadi begini, ini ada kaitannya dengan bakat sebetulnya, ada kaitannya dengan kecerdasan kecerdasan bawaan anak-anak, ya bakat, gitu. Nah, dari 7 aktivitas kunci perkembangan yang kita pelajari di kelas main bertujuan, itu sangat mungkin sebetulnya anak-anak kita akan punya ketertarikan yang jauh lebih besar di beberapa aktivitas tertentu. Ya sedikit, mungkin 1 atau 2 saja, kayak gitu. Teman-teman kalau yang udah nyobain ya, semua, 7 aktivitas kunci perkembangan, coba teman-teman perhatikan di aktivitas yang seperti apa, anak-anak kita itu pertama mudah fokus. Mereka sangat mudah tertarik ya, antusias, mudah fokus, dan banyak mau nyoba sendiri. Itu ciri-ciri paling sederhananya ya, yang bisa
kita observasi atau kita amati saat main bertujuan bersama anak-anak. Yang pertama, mereka antusias. Oke, yang kedua, mereka mudah fokus ngerjain itu. Yang ketiga, mereka banyak mau mencoba sendiri. Ya, meskipun apa namanya, kita mau ngajarin dulu nih, tapi anak-anak, sini Bu, aku bisa gitu ya. Meskipun kita belum tuntas nih ngajarin cara mainnya atau cara ngerjainnya. Nah, itu sebenarnya indikator bagus. Itu indikator positif. Nah, kalau 3 indikator tadi itu ada, itu sebenarnya sudah menunjukkan bahwa sangat besar kemungkinan aktivitas tersebut adalah aktivitas favorit anak. Maksudnya aktivitas favorit, aktivitas tersebut secara alami sebenarnya menunjukkan kekuatan kecerdasannya anak ada di situ, atau bakatnya anak itu ada di situ. Gitu ya. Apa namanya, cara menilainya, cara melihatnya. Gitu. Nanti kita akan jelaskan bagaimana contohnya ya, tapi kita pahami dulu konsep langkah-langkahnya ini ya. Langkah 1, 2, dan 3. Saya harap teman-teman coba dipahami langkah-langkahnya supaya apa? Supaya ketika menerapkannya ya kita benar-benar yakin gitu ya, benar-benar fasih. Nah, jadi langkah pertama, coba explore dan temukan aktivitas yang paling disukai anak-anak, yang paling mudah membuat dia fokus, karena itu berarti sangat besar kemungkinan aktivitas itu mewakili kecerdasan bawaan anak-anak, mewakili bakatnya mereka. Nah, kemudian langkah yang kedua, setelah kita menemukan aktivitas favorit anak, yang biasanya itu hanya 1, 2, 3, intinya sedikit lah. Biasanya nggak lebih dari 3. Ya, satu saja, bahkan ada yang satu saja, dan itu sudah bagus. Nah, setelah kita menemukan aktivitas favorit anak-anak, fokus ya, membekali anak-anak dengan alat atau cara atau pemahaman untuk bisa mengerjakan aktivitas tersebut sendiri. Oke, ini konsepnya dulu ya. Dipahami dulu aja, nanti kita akan lihat contohnya seperti apa. Oke, langkah kedua, setelah ketemu aktivitas favorit anak-anak, kita fokuskan pada mengajarkan cara agar anak bisa mengerjakan aktivitas tersebut sendiri. Gitu ya. Dan ini tergantung usia tapi tetap, khususnya sih prasekolah. Khususnya prasekolah, perlu kita perhatikan usia anak berapa gitu ya. Biasanya untuk mulai mengajarkan cara memahamkan kepada anak gitu ya, konsep sesuatu, cara mengerjakan sesuatu itu enaknya di usia 2 tahun ke atas. Gitu. Itu mulai bisa kita sedikit-sedikit ajarkan mereka untuk ngerjain sendiri permainannya, melakukan sendiri permainannya, jelas sesuai kemampuan mereka. Kalau kurang dari 2 tahun biasanya ya jelas masih sulit, gitu ya. Meskipun sudah bisa, tergantung nanti tingkat kesulitannya seperti apa dan tergantung aktivitasnya seperti apa. Jadi sangat unik. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan terkait hal ini, khususnya yang masih usia prasekolah, 1, 2 tahun, 3 tahun, biasanya susahnya di rentang itu. Silahkan nanti teman-teman bisa tanyakan. Tapi kalau udah di atas, kalau udah 4, 5 tahun itu biasanya sangat enak kita melakukan langkah kedua ini. Karena secara kognitif, anak-anak memang ya udah capable ya, udah sanggup, udah mampu paham tentang konsep-konsep yang kita ajarkan. Kalau ini tuh begini, kalau itu begini, caranya begini. Nah, itu udah enak itu di atas usia 4 tahun. Karena kognitifnya udah semakin baik, semakin matang. Begitu. Nah, itu langkah kedua. Fokus bekali anak dengan tools-nya, kalau saya bahasakan di sini ya. Oh ya, lupa, ini sambil tak coret-coret. Tools-nya itu artinya kita ngajarin anak tuh caranya. Oke? Sehingga nanti dia bisa mandiri. Nggak didampingi terus ketika bermain. Kita hanya perlu fokus di tahap-tahap awal, mendampingi anak melakukan aktivitas tersebut, khususnya ketika aktivitas itu baru gitu ya, belum pernah mereka lakukan, belum pernah mereka coba. Nah, kita hanya perlu fokus di langkah-langkah awal, nanti setelah anak semakin paham cara mengerjakannya, mereka akan otomatis ya mengerjakan sendiri. Begitu. Oke, konsep yang terakhir, langkah yang ketiga, yaitu setelah kita temukan aktivitas favorit anak yang mana itu mewakili bakatnya mereka, lalu kita fokuskan untuk ajarkan tentang caranya,
mengerjakan aktivitas tersebut sendiri, maka langkah selanjutnya adalah kita kembangkan tingkat kesulitannya dari aktivitas itu. Kita naikkan secara perlahan, gitu ya. Oke, ini konsepnya dulu. Mungkin teman-teman masih bingung, langsung aja. Contohnya gimana? Nah, di sini saya kasih contoh. Ini contoh di anak saya ya. Ini contoh di keluarga kami. Jadi anak saya yang pertama perempuan ya, usia 5 tahun. Itu aktivitas favoritnya dia itu adalah yang pertama. Kalau teman-teman ingat, aktivitas kunci perkembangan yang pertama apa? Interaksi dengan kertas ya dan alat tulis. Dia juga favoritnya di aktivitas fisik ya, sangat suka main sepeda dan dan berkelompok. Sebenarnya ada 3, tapi yang paling kuat ya itu yang pertama. Jadi dia itu sangat suka sekali aktivitas yang berhubungan dengan yang menggunakan alat tulis, alat mewarnai, oke. Kemudian ya namanya gunting-gunting, nempel-nempel dan yang lainnya. Itu sangat suka sekali. Nah, memang setelah kami kenali gitu ya, setelah kami analisis, ya memang ini sangat erat terkait dengan kecerdasan bawaannya alias bakatnya gitu ya. Mungkin kalau saya bilang dekat sama saya gitu ya, karena memang perkembangan bahasanya dia cepat sekali gitu. Cepat bisa baca, cepat bisa nulis, cepat ngerti dalam bersosialisasi sehari-hari gitu. Jadi sekarang usia 5 tahun itu ya sudah bisa bicara dengan orang dewasa, ya seperti mungkin kita bicara dengan anak SD, kayak gitu ya. Gampang sekali paham yang namanya idiom-idiom, kiasan dan yang lainnya gitu. Sehingga ya itu kecerdasan bawaannya. Ya, anak-anak teman-teman sekalian mesti beda lagi, mesti ada yang unik pada kecerdasan bawaannya. Nah, sehingga ketika dikenalkan dengan aktivitas yang berhubungan dengan menulis, menggambar, mewarnai gitu ya, itu sangat mudah sekali tertarik, sangat mudah fokus, begitu. Nah, setelah ketemu aktivitas favoritnya, maka kami mulai bekali dia dengan cara atau tools yang mungkin kalau saya analogikan begini ya, kalau kayak kita teknisi misalnya, atau mungkin kita tukang listrik atau teknisi mobil gitu ya, kita mesti punya kotak peralatan, ya kan? Bagaimanapun listrik yang rusak atau atau mobil yang rusak atau gimana, ya kita kemana-mana bawa kotak peralatan, ya kan? Toolbox kalau bahasa Inggrisnya ya. Nah, kotak peralatan ini yang kita gunakan untuk ya ngerjain permasalahan-permasalahan tersebut, gitu ya. Oke, nah jadi jadi dalam aktivitas menulis ya, kami fokus membekali anak dengan semua skill-skill yang dia butuhkan agar dia nantinya bisa ke level 3 ini, agar dia nantinya bisa mengembangkan aktivitas menulis, menggambar, mewarnai, menggunting, dan merangkai itu dengan sendirinya. Misalnya, oke, kami lengkapi atau kami ajarkan berbagai jenis alat tulis. Contohnya, ya. Jadi ya pena, pensil, ballpoint ya. Kalau orang Sumatera biasa bilang pena ya. Kalau orang Jawa kayaknya ballpoint. Nggak tahu ya. Nah, ballpoint, pensil, stabilo, spidol kecil, spidol besar, krayon, pensil warna, kuas, itu semuanya kami lengkapi. Gitu, dan anak udah nyoba dan tahu bagaimana perbedaan masing-masing menggunakan alat tersebut. Oke. Dari sini aja untuk apa? Ya, sebetulnya simple. Saat anak tahu perbedaan menggunakan alat-alat tersebut, ya dia jadi tahu mau ngapain. Ya, dia mau warna yang seperti apa, dia tahu mesti pakai alat apa. Dan akhirnya dia nanti bisa explore. Dia bisa explore berkreasi sendiri. Itu akan muncul pada anak-anak. Ini contohnya ya. Pada aktivitas interaksi kertas dan alat tulis. Nanti dia akan explore sendiri bagaimana dalam satu warna atau satu gambar dia mengkombinasikan penggunaan krayon, pensil warna, misalnya,
dan ballpoint kayak gitu. Tergantung apa yang mau dia warnai, mana yang lebih mudah, menggunakan mana yang lebih mudah. Misalnya untuk bagian yang kecil, lebih mudah menggunakan pensil warna, misalnya seperti itu. Nah, itu anak-anak itu akan nemuin sendiri dan akan explore sendiri nantinya. Kuncinya apa? Kita kenalkan mereka perbedaan fungsi-fungsi alat tersebut. Oke, jadi mungkin ini istilahnya ya, istilah yang sering kita dengar mungkin antara diberi pancing dengan diberi ikan. Ya, gitu ya. Mungkin pernah sering kita dengar istilah-istilah serupa ini gitu ya. Nah, fokusnya kita adalah memberikan anak itu pancing ya dan ngajarin agar anak itu benar-benar paham dengan alat pancingnya. Bukan soal bagaimana dia menggambarnya, bukan soal bagaimana seberapa bagus dia gambarnya, mau gambar apa, mungkin mau nulis apa dan yang lainnya. Cuma kita bekali dengan bagaimana alat-alat yang bisa dia gunakan untuk bisa mengerjakan gambar apapun yang nantinya ingin dia gambar. Nah, kemudian kami juga kenalkan dengan berbagai perangkat-perangkat lain yang berhubungan dengan kertas. Misalnya map, kemudian penggaris, hole puncher. Kalau di sini saya jelaskan ya. Hole puncher itu kayak pembolong kertas itu ya, yang buat apa? Ya tahu ya, buat bolongin dua itu kan. Kemudian stapler, kemudian lem juga itu beda-beda kami ajarin gitu, antara lem yang cair, antara lem yang stick, antara lem uhu yang putih itu ya, itu kan untuk kayak nempel sesuatu yang lebih keras, misalnya kayak kotak susu atau kardus itu pakai lem uhu itu kan lebih kuat ya. Tapi kalau pakai lem kertas biasa, misalnya kalau mau nempel kardus itu sulit, bener nggak? Nah, itu yang kami ajarkan pada anak-anak. Bagaimana alat-alat ini, perangkat-perangkat ini ya punya fungsi yang berbeda-beda. Dan perangkat ini bisa mensupport dia dalam melakukan aktivitas favoritnya dia. Gitu. Nah, salah satu, ini contoh ya, contoh sedikit. Salah satu mungkin momen ya, pengalaman kami yang cukup mengejutkan adalah ketika dia itu tiba-tiba membuat sebuah buku-bukuan dari kertas HVS. Itu nggak diajari. Itu teman-teman sekalian. Ya, ini saya berikan ilustrasi bagaimana ketika anak-anak sudah punya tools-nya, mereka akan berkreasi sendiri. Mereka akan mandiri. Ya, jadi suatu hari dia menggunting kertas HVS gitu ya. Oh, satu lagi juga kami selalu sedia satu rim kertas HVS di tempat yang anak itu bisa ngambil kapan aja. Itu. Jadi di rak buku itu kertas HVS sudah dibuka satu rim. Itu tiap hari habis ya. Maksudnya tiap hari kayaknya puluhan kertas itu selalu habis gitu ya. Nggak tahu udah habis berapa rim sekarang. Pokoknya dipakai buat apa aja sama dia gitu. Nulis, gunting, warnain, nempel, semuanya dipakai kayak gitu. Nah, kembali lagi ke tadi ya. Suatu hari dia mengambil kertas HVS, kemudian digunting, kemudian dia lipat sendiri, lalu dia stapler bagian tengahnya. Itu tanpa diajari, tanpa diinstruksikan. Ya, kemudian dia bilang ke kami, ini aku buat buku, gitu. Dia gambar sampulnya, dia gambar orang-orangan kayak gitu ya. Kemudian dia tuliskan nama di sampulnya. Kenapa anak bisa berkreasi seperti itu? Kenapa anak punya kemampuan eksplorasi seperti itu? Karena mereka sudah punya alatnya. Nah, seringkali nih, kebanyakan dari kita ya, ketika mendampingi belajar anak-anak, ini sekalian kita masuk ke yang tahap ketiga ya. Ketika kita mendampingi anak-anak, misalnya, oke, anggap saja ini aktivitas mewarnai, menulis gitu ya, ya udah. Kita cuma ngajarin mewarnain ya udah. Ini gambar warnain. Udah gitu doang. Ya kan? Ya udah ini mungkin ini origami ya dilipat. Udah gitu aja. Ini gambar digunting, ditempel, terus udah. Ya, kita nggak eksplorasi. Nah, inilah kita penting setelah kita kenalkan pada anak-anak alat-alatnya, kita kembangkan tingkat kesulitannya. Dari yang paling sederhana dan terus challenge anak, terus tantang mereka dengan aktivitas-aktivitas yang lebih sulit, bisa dibilang begitu ya, lebih sulit, tapi masih terkait dengan aktivitas favoritnya dia. Gitu. Kayak misalnya tadi ya, contohnya menggambar. Anak saya juga suka menggambar.
Kayaknya hampir tiap hari semuanya digambar deh. Cuma ini lagi nggak ada di kamar saya, semua gambarnya di luar. Nah, pertama, awalnya dia hanya menggambar ya udah. Menggambar ya udah. Kertasnya dibiarin aja, begitu aja. Menggambar orang ya udah. Menggambar kebanyakan orang. Bahkan orang, rumah, pohon, ya udah. Kertasnya dibiarkan saja. Nah, biasanya itu kita tuh mentoknya di situ. Bukan mentok ya, biasanya kita hanya berhenti sampai di situ. Kita nggak challenge anak dengan mengenalkan mereka tingkat kesulitan yang berbeda. Nah, tadi, misalnya anak saya menggambar orang. Oke, kemudian setelah ini kami coba ajarkan. Anak-anak itu belum tahu ya, mereka bisa eksplor sendiri, tapi banyak bagian yang memang mereka belum tahu, sehingga perlu kita kenalkan, perlu kita ajarkan. Menggambar orang, maka kami kenalkan menggambar orang dengan tema. Maksudnya tema itu gimana? Ada settingnya. Nah, sebelumnya anak itu hanya gambar orang saja, ya udah itu doang. Kemudian kami ajarkan ada settingnya. Maksudnya settingnya gimana? Ini sedang di sekolah. Oke, kita naikkan tingkat kesulitannya. Ini yang saya tulis di sini dengan menggambar bertema gitu ya. Oke, ini di sekolah. Berarti kalau di sekolah ada apa aja? Ya, di sini anak akan mengembangkan, akan naik tuh tingkat kesulitannya. Mereka akan mengembangkan skillnya. Oh iya ya, ternyata bisa ya menggambar dengan tema di sekolah. Ada apa aja di sekolah, misalnya kayak gitu. Anak akan mulai berpikir, ya, ini akan masuk. Ada permainan otaknya juga, ya akan menantang mereka untuk berpikir. Apa aja yang ada di sekolah? Papan tulis, kursi, meja, ada ibu guru mungkin, ada kantinnya, gitu ya. Ada kotak makanannya, ada yang apa namanya, ada yang lain kayak gitu ya, apa aja yang ada di sekolah. Mereka mulai membayangkan dan mulai belajar menggambar itu, gitu ya. Kemudian setelah tema sekolah, yang lain lagi, ya tema misalnya tema perkotaan atau tema di kantor. Nah ini yang saya sedang ajarin ke anak itu sekarang adalah menggambar dengan tema perkotaan. Jadi dia mulai gambar peta, gambar jalan, kemudian ada bangunan-bangunan, terserah dia mau gambar apa. Ada bangunan apa aja maunya gitu ya. Ada kantor, ini kantor kata dia, ini kolam renang, ini ada masjidnya gitu. Ini ada apa namanya? Ada kotak sampahnya, ini pasarnya tempat orang jualan. Bisa terlihat perbedaannya. Dari yang tadinya anak hanya bisa gambar orang saja, sekarang mereka bisa menggambar satu kertas HPS itu menggambar sebuah tema perkotaan dan itu sangat detail. Gitu. Setelah itu, ini contohnya ya, perlahan bertahap kita tingkatkan kesulitannya dari aktivitas favorit anak. Oke. Setelah itu menggambar tema kota, ya, gambar-gambar tema kota yang sudah berlembar-lembar ya dia buat itu dibukukan, diajarin anak untuk dibuat buku. Kami hanya modali map, ya belikan satu map, kumpulin semuanya. Misalnya begitu, karena dia sudah tahu cara menggunakan hole puncher, maka dia bolongin sendiri, dia bukukan sendiri, dia buat sampulnya sendiri, dia tulis namanya sendiri. Kita hanya kasih, ayo sekarang dibuat buku yuk. Kenapa dia bisa? Karena dia sudah tadi ya di tahap yang kedua, anak sudah punya tools-nya, mereka sudah tahu cara-caranya untuk mengerjakan aktivitas favoritnya sendiri. Nah, sekarang itu yang sedang kami terapkan adalah membuat mading. Membuat mading dengan deskripsi. Nah, ini lebih naikin tantangannya, nggak hanya sekedar menggambar sekarang, tapi ada deskripsi, menulis. Jadi, tema yang kami ambil itu sekarang adalah gunung api, ya, gunung api di seluruh dunia. Nah, jadi anak itu mereka baca tentang gunung api di bukunya, kemudian nonton video tentang gunung api di bukunya, mereka menggambar gunung api itu sendiri, menggambar lavanya, mewarnai, kemudian menggunting, kemudian mereka menulis ini gunung api, namanya gunung ini, gitu ya. Misalnya seperti itu. Yang udah jadi itu baru satu gunung api sih, gitu ya. Dan tulisannya masih berantakan, tapi anak itu sudah bisa sendiri. Lalu itu kemudian didokumentasikan menjadi mading, ya masih proses. Karena targetnya memang seminggu ngerjainnya. Nah itu maksud saya, itu sedikit gambaran ya. Yang teman-teman paham itu konsepnya ya, bagaimana setelah kita temu aktivitas favorit anak, kemudian kita bekali dia dengan cara untuk ngerjain aktivitas tersebut secara mandiri, oke? Lalu
kita kenalkan pada mereka perlahan-lahan tingkat kesulitannya yang semakin sulit. Kita kembangkan tingkat kesulitannya perlahan-lahan. Yang tadinya anak cuma tahu mewarnai aja, cuma taunya dikasih gambar, terus mewarnai, gitu ya. Sekarang, anak udah bisa buat buku sendiri dari kertas HVS. Nulis sendiri, mereka bisa milih temanya sendiri. Nah, gimana cara milih temanya? Ini juga kami ajari dia untuk browsing sendiri. Nah, itu maksud saya. Jadi ada banyak sekali tools-nya yang bisa kita ajarkan. Di langkah yang kedua ini ada banyak sekali tools yang bisa kita ajarkan pada anak-anak sehingga nanti mereka tuh bisa lakuin sendiri. Ya, enggak lagi anak-anak itu, Ibu hari ini mau ngapain ya? Itu enggak, itu bisa dibilang kami hampir enggak ada pertanyaan itu. Hari ini mau ngapain ya? Enggak, karena anak udah tahu. Karena pagi-pagi bangun tidur itu juga yang dia cari kertas dan pensilnya. Gitu ya, agak ini juga gitu ya. Bangun tidur tuh yang dicari kertas dan pensilnya dan langsung menggambar. Langsung nulis apa aja yang pengen dia tulis. Gitu. Tema apa? Browsing. Kami ajari untuk gunakan smartphone ya. Cara gunakan Google Search 5 tahun gitu. Jadi kapan dia mau explore tema, pinjam HP ibunya, search ya. Ini gambarnya gimana ya Ibu ya? Aku nggak tahu gitu. Ya search, kami ajarkan cara gunakan Google Search Image gitu kan. Nanti dia ketik katanya lalu pindah ke kolom image. Jadi dia punya bayangan, oh gitu ya gambarnya. Kemudian dia akan mulai meniru gambar tersebut dan itu semua dilakukan sendiri. Setelah kita ajarin bagaimana cara mereka bisa melakukannya sendiri. Kita ajarin tools-nya. Gitu ya. Nah, itulah yang kemudian ya, kembali ke pertanyaan utama kita, ya. Semua langkah-langkah ini oke. Semua langkah-langkah ini yang kemudian akan menghasilkan kemandirian pada anak-anak. Kita bisa lihat di sini. Mereka akan punya kemampuan untuk eksplor dan mengembangkan aktivitas yang mereka sukai itu sendiri. Kenapa? Karena mereka sudah tahu caranya, mereka sudah punya bekalnya, dan mereka sudah punya pengalaman bagaimana meningkatkan kesulitannya. Ya, bagaimana mencoba hal-hal yang baru yang belum diajarin sama ayah ibu, misalnya kayak gitu, itu mereka sudah tahu bagaimana cara mengeksplor hal tersebut. Ya, bandingkan dengan anak-anak kita yang nggak pernah kita tantang dengan nggak pernah kita bekali dengan caranya, dengan tools-nya, dan jarang kita tantang untuk meningkatkan kesulitannya, yang mereka tahu tiap hari yang ngerjainnya itu aja. Itulah yang kemudian membuat apa namanya yang kita kenal dengan kata B, bosan. Maksudnya itu ya. Ya, itu yang kita kenal dengan kata bosan. Kenapa? Ya, karena anak setiap mau beraktivitas, mereka mesti selalu menunggu instruksi dari orang tua. Kenapa mereka selalu mesti menunggu instruksi dari orang tua? Karena mereka nggak punya tools-nya. Mereka nggak dibekali dengan tools atau alat atau cara untuk ngerjain aktivitas tersebut sendiri. Kurang dibekali. Gitu. Sehingga setiap apa-apa ya anak-anak ya taunya nunggu instruksi dulu dari orang tua. Hari ini mesti main apa? Kalau nggak ada instruksi ya udah boring aja dan mungkin larinya ke smartphone. Misalnya kayak gitu. Ya. Jadi kuncinya di situ. Temukan favorit anak-anak, ciri-ciri favorit tadi udah dicatat ya, ada 3 poin, ya kan? Kemudian fokus pada aktivitas favoritnya itu, fokus ajarkan caranya, ajarkan tools-nya, fokus membekali anak dengan toolbox-nya, dengan kotak peralatannya, ini metaforanya ya, dengan kotak peralatannya. Agar kotak peralatan tersebut bisa dia bawa kemana-mana. Kotak peralatannya ini bisa berupa secara fisik alat beneran atau konsepnya, caranya, paham ya maksud saya gitu ya. Nggak mesti harus ada alat gitu, enggak. Tergantung aktivitasnya apa. Kayak gitu ya. Nah, lalu pelan-pelan tingkatkan kesulitannya, tantang anak untuk yang karena sejatinya anak-anak tuh bisa. Mereka tuh mampu loh ya untuk terus ditingkatkan kesulitannya sampai maksimal. Itu bisa.
Ya, hanya saja kita yang kurang mendampingi, mengenalkan pada mereka. Nanti begitu udah dikenalin dan anak-anak udah tahu bahwa mereka ternyata capable, ya, melakukan sesuatu lebih, anak-anak kita akan mulai explore sendiri, akan mulai berkreasi sendiri. Mereka hanya perlu tahu bahwa sebenarnya mereka itu mampu. Ya, masalahnya kita nggak pernah menyadarkan mereka bahwa mereka sebenarnya mampu. Ya itu permasalahannya, ya. Sehingga ya sulit buat kita untuk bisa konsisten menerapkan main bertujuan. Nah, ini ya karena kadang sedikit jebakan mungkin saya bilang ya bagi kita, apalagi setelah belajar main bertujuan, kadang kita tuh terlalu fokus pada sini nih, ya. Menurut kita yang bagus itu yang beragam, yang unik-unik, yang kreatif. Enggak, teman-teman, sama sekali enggak seperti itu. Meskipun itu juga bisa, ya. Tapi enggak seperti itu. Anak saya setiap harinya kerjanya cuma nulis, gambar, gunting, nempel. Udah itu doang. Ragam enggak itu? Enggak. Itu enggak beragam. Tapi itu sangat dekat dengan bakatnya. Tapi dari aktivitas yang tidak beragam itu tadi, ya, yang sangat tidak beragam itu tadi, anak bisa mengembangkan sampai ke tingkat kesulitan yang lebih. Nggak cuma sekedar mewarnai, nggak cuma sekedar nulis-nulis, nggak cuma sekedar tracing huruf, tapi bisa nulis pesan dan ngirim surat ke teman-temannya. Itu juga salah satu aktivitas yang kami kasihin, kenalkan pada anak-anak. Jadi kadang-kadang dia suka tuh nulis pesan ya, dia lipat kertas, dia buat gambar, kemudian dia lipat kertas ya, ini pesan untuk ibu gitu ya, ini gambar untuk ayah. Kayak gitu. Itu dia explore sendiri. Ya, jadi bukan soal seberapa beragam aktivitasnya, teman-teman sekalian. Hari ini harus main bubble, besok mewarnai, besok ngumpulin apa, besok D, besok E, besok F, besok G, besok H. Akhirnya 10 hari habis ide kita. Ya, sebagai orang tua tiap hari masih nyari ide baru gitu. Enggak gitu caranya teman-teman untuk konsisten. Untuk konsisten itu enggak begitu. Bukan soal berapa beragamnya, tapi soal seberapa fokusnya aktivitas tersebut bisa kita kembangkan semakin expert ya, semakin advance tingkat kesulitannya. Dari yang sekedar tadi ya, contohnya sekedar mewarnai, tadi kan menjadi mewarnai bertema, menjadi menggambar bertema, menjadi membuat sebuah buku, menjadi membuat mading, dan lalu apalagi nantinya mungkin menulis buku gambar dia sendiri, menulis komik dia sendiri misalnya. Begitu semakin fasih menulisnya. Ya tingkatannya terus kita tuliskan, tapi itu semua apa? Itu semua cuma nulis. Itu semua cuma gambar. Itu semua cuma nempel-nempel kertas doang kok. Ya, nggak ada yang ragam banget kok, enggak. Gitu ya. Bukan soal seberapa beragamnya, tapi seberapa fokus aktivitas tersebut ya mengembangkan kekuatan anak, ya mengembangkan bakat kecerdasan bawaannya mereka. Gitu. Dan bukan juga soal seberapa cepat atau seberapa baik anak ngerjainnya. Kadang-kadang kan kita ya, karena kita terlalu beragam, jadi anak-anak itu di setiap aktivitas itu hanya paham di tahap bawahnya saja, di tahap dasarnya aja. Kayak tadi, dikenalin mewarnain, yang tahunya mewarnai aja. Gitu, nggak bisa dikembangkan. Ya, anak nggak punya pengalaman untuk mengembangkan aktivitas tersebut, mengembangkan tingkat kesulitannya. Jadi nggak soal ya, bukan soal seberapa cepat anak itu paham dengan aktivitas tersebut, tapi seberapa lama, gini ya, seberapa lama aktivitas tersebut bertahan, terus dilakukan, dan terus dikembangkan secara mandiri. Di situ kuncinya, dalam mendampingi aktivitas anak-anak. Nggak menutup kemungkinan bertahun-tahun anak kerjaannya cuma ya nulis aja. Tapi ya itu kekuatannya dia. Itu kekuatannya dia, dan kita nggak perlu pusing mikirin yang lain. Kenapa? Kenapa harus nyari beragam aktivitas yang anak nggak suka? Dan kita nggak bisa tingkatkan kesulitannya. Kenapa kita harus pusing-pusing nyari yang seperti itu? Ya, kalau kita udah ketemu aktivitas bawaannya anak. Gitu ya, jadi fokus. Stepnya cuma 3. Itu aja diulangin terus. Ya, stepnya cuma 3, itu aja diulangin. Sama kayak kita sholat 5 waktu. Ya, sholat kan nggak beragam, cuma 5, dan itu aja. Ya itu aja kita ulangin seumur hidup kan.
Ya udah gitu aja. Sama seperti kita sholat, tapi itu paling penting toh, ya kan? Nah, yang paling berdampak ke kehidupan kita kan bukan seberapa banyak kita sholat, bukan seberapa beragam atau bergaya kita sholat, tapi seberapa baik sholat kita yang 5 waktu itu, kan itu ya? Yang itu terus diulang sepanjang hidup kita, ya itu sama ya konsep dasarnya. Filosofinya sama gitu, mungkin saya bisa bilang seperti itu. Jadi fokus saja. Dari 7 aktivitas kunci perkembangan ini, temukan mana yang anak paling suka, oke, lengkapi dengan tools-nya, lalu tingkatkan kesulitannya. Tantang mereka untuk terus tingkatin kesulitannya. Terus sampai maksimal. Gitu. Gambarannya seperti itu ya, kurang lebih. Oke, alhamdulillah. Nah, di sesi diskusi main bertujuan ini, insya Allah ada teman-teman kita nih yang akan sharing pengalamannya menerapkan main bertujuan. Kalau nggak salah ada Ibu Devi yang akan sharing ya, Ibu Devi dan Ibu Desi ya, Ibu Isda Desi. Alhamdulillah beliau berdua kalau saya perhatikan udah hadir ya kayaknya. Nanti akan berbagi tentang pengalaman mereka menerapkan konsep yang bertujuan sebelum nanti teman-teman kita masuk ke sesi tanya jawab. Gitu ya. Oke, silakan. Siapa duluan nih? Ibu Devi atau Ibu Desi? Ya udah, saya tunjuk aja. Ibu Desi deh duluan. Ibu Desi apakah bersedia? Silahkan bisa direspon. Ibu Desi apakah udah bisa sharing? Iya, Assalamualaikum Mbak Aldi. silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, bisa ceritakan gimana pengalamannya Iya. selama ini nerapin yang bertujuan. Kayaknya Ibu Desi ini juga termasuk yang paling rajin ya ngumpulin tantangan. Silakan Ibu. Masya Allah. Sebenarnya nggak sekonsisten itu sih Pak. Ya, Kenapa? silakan. Ya sebenarnya kurang lebih sama sebenarnya. Cuma memang belum paham atau belum tahu ilmunya. Tadi sedikit tercerahkan. Sebenarnya banyak tercerahkan dari pemaparan Pak Aldi tadi. Hanya saja mungkin saya kurang explore apa untuk anak saya. Selama ini saya ya setiap hari masih mencari ide. Jadi ide apa sih yang harus saya tulis atau harus saya cari untuk bermain anak-anak saya seperti itu. Jadi ya setiap hari saya cari ide apa mungkin kadang kalau saya lagi sibuk ya apa aja misalkan saya masak saya ajak ikut masak. Jadi saya libatkan anak-anak dalam aktivitas saya seperti itu Pak Aldi. Kemudian kadang juga ada yang bertema atau berkonsep seperti itu. Jadi kadang saya catat misalkan permainan apa yang harus saya berikan ke anak-anak saya, terus tujuannya untuk apa, selama ini sih seperti itu. Kemudian sebenarnya nggak banyak sih Pak Aldi, ya cuma itu aja. Jadi anak-anak saya libatkan sama keseharian saya. Misalkan saya nyapu, misalkan saya ajak anak-anak saya untuk ikut membantu saya. Jadi meskipun tidak berkonsep tapi tujuannya itu dapat gitu. Misalkan motoriknya atau fisiknya, jasmaninya seperti itu. Kurang lebih seperti itu Pak Aldi. Jadi setiap hari aja saya libatkan anak-anak saya. Ya, Masya Allah. Menurut Ibu Desi sampai saat ini apa mungkin perubahan atau mungkin manfaat yang udah Ibu rasakan ya pada anak-anak atau bisa kelihatan pada anak-anak? Ya, kalau manfaatnya sih misalkan untuk saat ini ya anak saya yang pertama itu yang 4 tahun itu untuk nulis itu udah bisa baca belum bisa tapi untuk nulis huruf itu A sampai Z itu sudah bisa alhamdulillah. Kemudian kadang kalau melihat saya menulis dia juga ikut-ikutan seperti menulis namanya itu udah bisa meskipun belum bisa mengeja tapi alhamdulillah udah bisa. Kemudian untuk fisiknya alhamdulillah sih maksudnya megang pensil dan lain-lain sebagainya udah lancar lah Pak Aldi seperti itu. Kemudian
Untuk anak yang 3 tahun itu juga sebenarnya bakatnya sudah terlihat, bukan bakatnya sih, minatnya sudah terlihat. Jadi dia lebih lebih minatnya lebih ke alat tulis seperti itu. Kalau anak yang pertama saya itu sebenarnya lebih ke fisik ya, dia lebih, sebenarnya dibilang kinestetis ya kinestetis, tapi dia, kalau diajak, nulis-nulis itu sebenarnya agak susah, tapi saya rutinkan aja itu. Jadi kadang, misalkan dia seperti yang Pak Aldi bilang tadi, dia gampang bosan ya, karena mungkin saya kurangnya itu sebenarnya sudah saya, kasih sudah saya ajarkan tool-nya itu seperti apa, cuman saya tidak saya sediakan tidak saya sediakan untuk dia gitu. Jadi ketika bermain baru saya keluarkan seperti itu. Mungkin salahnya saya seperti itu sih, Pak Aldi. Yang kelihatan sih itu sih eee, untuk sekarang yang paling terlihat itu adalah, sudah bisa udah mulai bisa ini, mencari permainannya sendiri. Jadi ketika saya pagi beraktivitas itu kadang anak kalau dulu, dia mesti minta, "Ibu mau nonton TV," atau apa gitu. Sekarang alhamdulillah sih sudah saya rutinkan untuk tidak nonton TV setiap hari. Jadi ada jatah nonton TV Sabtu dan Minggu. Sekarang ya paling kalau nggak ada aktivitas, dia pasti akan mencari aktivitas untuk dirinya sendiri. Saya bebaskan aja untuk saat ini. Iya. Begitu Pak Aldi. Ya, masalah. Terima kasih ya Ibu Desi atas sharing-nya. Masalah sebenarnya Ya, tadi ada sama-sama. poin penting ya. Yang pertama udah kelihatan kayaknya bakatnya di kinestetik gitu ya. Kalau yang adiknya mungkin lebih ke menulis ya. Nah, sebenarnya kalau sudah mulai terlihat seperti itu, jangan ragu untuk Ibu fokus kembangkan aktivitasnya di seputar itu-itu aja. Nah, ini mungkin contoh aja ya, saya kasih ilustrasi. Misalnya anak kinestetik. Mungkin sepeda atau mungkin lari deh, saya anggap aja lari misalnya ya. Seneng pokoknya yang aktivitas fisik. Nah, aktivitas lari itu ya udah lari aja. Tapi sebetulnya ada banyak tingkat kesulitan yang bisa kita kenalkan dan kembangkan pada anak-anak. Misalnya, lari mundur, lari nyamping, kemudian lari terus loncat misalnya ya, atau lari rintangan, atau lari zigzag misalnya. Atau kalau misalnya laki-laki, misalnya kemudian lari sambil mendribble bola, misalnya saya kalau sepak bola, gitu ya. Atau kemudian lari sambil mendribble bola basket, misalnya kalau bola basket. Nah, ini maksud saya, ini contoh ilustrasi aja ya, Ibu Desi lebih tahu, anak lebih kinestetiknya lebih suka ke yang mana, aktivitas lari kah, main sepeda kah, mungkin berenang kah, atau kayak gimana, saya nggak tahu ya. Atau mungkin manjat kah gitu ya, berarti ya pohonnya yang lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi gitu ya, nggak tahu. Nah, intinya adalah, begitu kita udah ketemu aktivitas favorit anak, fokus kembangkan tingkat kesulitannya di seputar aktivitas itu aja. Gitu. Jadi kita nggak terlalu sulit sebetulnya untuk nanti sangat minim sebetulnya kita ngerasa bingung ini mesti ngapain lagi gitu ya. Karena kita udah tahu yang harus kita kembangkan ya soal di fisiknya ini yang paling banyak setiap harinya. Nulis ya tetap aktivitas nulis ya, karena perlu juga buat sekolah, ya kan? Mewarnai, nulis namanya, berhitung, nulis angka, apa namanya, baca hijaiyah, baca iqra, belajar ngaji, ya jelas tetap perlu, tetap dilakukan. Kayak gitu. Nah, cuma kita andalkan aktivitas favoritnya ini untuk menumbuhkan nanti kreativitas dan semangat belajarnya anak-anak. Jadi, kembangkan aja tingkat kesulitannya di situ. Nah, contohnya tadi kayak ilustrasinya di yang lari tadi, gitu ya. Maksud saya, jadi kita explore dari kegiatan yang cuma lari ini, tantangan apa yang bisa kita tambahkan? Ya, kesulitan apa yang bisa kita tambahkan? Gitu sehingga anak terus melatih dirinya, ya, terus mengeksplor batas atau limit kemampuan dirinya. Kayak gitu. Nggak menutup kemungkinan kalau misalnya nanti ya pandai bermain sepak bola. Bukan soal jadi atlet, ya. Bukan soal jadi atlet sepak bola, bukan harus ya oke bakatnya kinestetik, kekuatannya kinestetik, kita banyak aktivitasnya main bola, sepak bola karena dia suka sepak bola, tapi bukan soal jadi atlet atau enggak. Ya, tapi anak-anak yang
paham betul dengan bakat dan kapabilitas dirinya, dan paham mengepush dirinya sampai ke limitnya, ini akan membuat anak-anak yang percaya diri, ya anak-anak yang efikasinya tinggi. Efikasi itu ya sederhananya percaya diri aja lah ya. Anak-anak yang rasa yakin, rasa mampunya itu tinggi. Karena apa? Karena mereka tahu betul mereka ini kuatnya di mana, taunya apa, ya saya ini bisanya apa, kuatnya di mana, hebatnya di mana, saya jago di mana, dan saya tahu gimana cara nge-push limit diri saya sendiri. Itu. Banyak anak-anak kita sekarang yang nggak punya keberanian untuk mengeksplor kapabilitas dirinya, bener nggak? Ya kan? Tahunya itu-itu aja. Aktivitas tahunya itu-itu aja dan tahunya hanya dapat arahan. Kenapa? Karena mentality ini yang nggak kita latih sejak kecil ya. Mental mengeksplor, mengepush ya, menantang dirinya, meningkatkan kesulitan dalam setiap aktivitasnya. Itu yang jarang, mentality ini yang jarang kita latih pada anak-anak. Gitu, sehingga tahunya ya udah, tahunya nonton TV, udah nonton TV aja, itu aja yang asik gitu. Padahal ya anak kita punya potensi yang sangat besar, tapi nggak dieksplor, ya nggak dipush, nggak didorong, nggak di nggak ditantang gitu. Nah, itu dampak besarnya untuk di masa depan ya. Jadi bukan soal jadi atlet sepak bola gitu, bukan bukan soal itu. Kalaupun memang mau jadi atlet ya nggak salah juga, ya kan? Nah, ilustrasinya mungkin begitu ya. Nah, alhamdulillah tadi Bu Desi sudah sharing nih pengalamannya beliau. Kemudian selanjutnya ini ada Ibu Devi nih. Mana ya? Iya, Ibu Devi, apakah sudah bersedia untuk sharing? Silahkan. Oke, silahkan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelumnya wabarakatuh. terima kasih Pak. Iya, silahkan. Saya akan biasanya sih setiap harinya saya beraktivitas bersama anak. Ini merawat diri dan rumah misalnya kan. Kemudian anak tuh tertarik untuk mengikut misalnya dengan memasak, menyuci baju gitu kan. Terus interaksi dengan kertasnya kurang, Pak. Kemudian seperti menulis worksheet, menggunting, menempel angka. Ya, Masya Allah. Oh, udah kelihatan anak lebih sukanya yang mana kira-kira Bu Devi? Tapi biasanya sih anak nih suka aktivitas yang fisik, Pak. Dia misalnya dengan mengenal angka, huruf gitu. Sedangkan kalau duduk tuh kurang betah gitu, Pak. Mudah bosan. Misalnya dengan fisiknya anak tuh mudah gitu, suka melompat, terus eksplor lingkungan. Biasanya saya sambil mengenali tanaman gitu kan, sama mengenal huruf-hurufnya sambil ditulis. Kebanyakannya sih di fisik sih, Pak. Ya, baik, Masya Allah. Saya lupa, berapa Ibu usia? 4 tahun, 5 tahun? 3 tahun lebih. 3 tahun. Laki-laki ya? Kan ya? Laki-laki. Ya, betul. Masya Allah ya. Cuman itu Pak, anak saya tuh kurang gitu dalam menulis, kurang suka gitu. Tapi saya ini sering latih seperti motorik halusnya gitu kan. Tapi anak tuh kurang menulis, itu gimana ya Pak ya? Apakah wajar Ya, Masya Allah. di usia 3 tahun lebih? Baik, terima kasih Bu Devi atas sharingnya ya. Jadi udah nerapin nih karena udah ketahuan ya anak lebih suka fisiknya, aktivitas fisik ya. Jadi memasukkan banyaknya di aktivitas fisik, tapi juga memasukkan baca tulis di sana. Kayak tadi mengenali tanaman, kemudian
kenali katanya, hurufnya gitu ya. Ya itu udah strategi yang sangat bagus ya. Itu juga strategi yang emang udah kita pelajari di Main Bertujuan gitu. Nah, yang harus kita perhatikan juga adalah pertama laki-laki, anak laki-laki usia 3 tahun. Nah, ini adalah variabel yang penting untuk kita perhatikan juga. Pertama, memang kecenderungan laki-laki secara alami itu sukanya aktivitas fisik. Gitu. Ya, khususnya di prasekolah. Ya. Jadi wajar kalau anak-anak kita, mungkin teman-teman yang punya anak laki-laki, itu kalau di usia prasekolah itu lebih senang aktivitas yang banyak geraknya. Itu memang alami kayak gitu. Ya, itu pengaruhnya. Jadi nggak perlu khawatir kalau anak-anak kita di usia prasekolah lebih suka banyak aktivitas yang banyak geraknya. Nah, lalu 3 tahun. Oke. 3 tahun untuk aktivitas baca tulis memang belum bisa terlalu intens. Ya. Memang belum bisa terlalu banyak, dan itu nggak apa-apa. Yang Ibu terapkan saat ini itu udah bagus banget sebetulnya. Nanti anak, kalau Ibu terus pertahankan cara ini ya, yaitu mengkombinasikan aktivitas fisiknya dengan interaksi kertas dan alat tulis, sebisa mungkin di kesempatan apapun yang Ibu bisa, gitu ya. Itu insya Allah di usia 4-5 tahun, anak akan lebih siap untuk belajar baca tulis yang lebih serius. Udah lebih fasih. Jadi nggak perlu khawatir, kalau 3 tahun itu emang belum bisa, Ibu ya. Emang belum bisa terlalu banyak kita ajarin baca tulis itu memang belum bisa. Ya. Lebih kepada diajarin santai aja, sambil main, dikenalin alfabet, dikenalin kata-katanya, ya sambil lari-lari. Ya, seperti yang Ibu terapkan sekarang itu udah bagus banget. Gitu, jadi nggak perlu khawatir. Nanti di usia 4,5 menjelang 5 tahun itu akan lebih siap untuk belajar baca tulis yang duduk, gitu ya. Yang duduk, belajar ngejanya mungkin, belajar nulis dengan lebih banyak. Nah, itu akan lebih siap di rentang usia tersebut. Selama kalau Ibu terus latih, ya sejak sekarang, yang udah Ibu terapkan. Gitu, nah Masya Allah ya. Terus anak tuh juga suka Pak dibacakan buku gitu kan, kadang anak ngasih buku, minta dibacain. Terus saya minta dibacakan gitu kan, menyimpulkan, anak juga suka gitu. Ya Alhamdulillah. Tiap hari. Ya itu udah bagus sebenarnya ya. Itu udah indikasi positif kalau anak udah sangat tertarik, udah terbentuk sebenarnya minat literasinya. Gitu. Nah, Ibu pertahankan aja. Baca buku itu jelas terus dipertahankan selama rentang prasekolah. Jadi anak belum bisa baca tapi dia sangat suka minta dibacain, itu udah menunjukkan bahwa minat literasinya udah ada. Ya, udah tumbuh, udah kuat di sana. Nah, cuma belajar baca tulis yang lebih serius memang belum siap di usia ini. Nah, jadi dipertahankan aja itu baca bukunya. Terus selama anak suka, terus saja semampu kita dampingi. Gitu. Insya Allah nanti di usia 4,5-5 tahun itu akan siap untuk belajar baca tulis yang serius, yang duduk, yang lebih fokus. Kalau Ibu terus jaga yang sekarang, insya Allah. Gitu ya, Pak. Ya. Nah, itu jadi udah indikator. Udah bagus semua kok itu ya. Enggak perlu khawatir. Nah, itu kenapa terlambat itu. Enggak ya. Belum, malah bukan terlambat, malah emang belum gitu ya. Ya, itu kenapa pentingnya juga kita paham tentang perkembangan ya sebetulnya. Nah, terima kasih Bu Devi atas sharingnya ya, Masya Allah gitu. Oke, kita lanjutkan ya sedikit tadi Ibu Desi dan Ibu Devi udah sharing ya, dan ada kaitannya dengan perkembangan dalam yang beliau sampaikan ya. Itulah memang pentingnya kita paham tentang perkembangan sebetulnya, paham tentang tahap-tahapan perkembangan, karena seringkali kita ketemunya kayak Ibu Devi tadi, kita khawatir ya di usia 3 tahun. Kenapa ya masih sulit ya diajarin baca, tulis, nulis gitu ya, nggak susah fokus gitu. Kita melihat itu sebagai sebuah masalah. Padahal jika kita tahu tahap-tahapan perkembangan, ya itu sebenarnya masih normal. Di usia 3 tahun itu sangat normal, 4 tahun juga masih sangat normal. Ya, anak-anak itu benar-benar siap
belajar baca tulis secara konvensional itu mendekati usia 5 tahun pada umumnya. Itu pun kalau di tahap usia sebelumnya terus kita latih dengan seperti yang diterapkan Ibu Devi tadi. Baca buku, kenalin alfabet, ya meskipun sambil main, sambil loncat-loncat, apa itu nggak jadi masalah. Ya, yang penting literasinya tetap dibangun. Nah, itulah kenapa juga terkait perkembangan tadi, ya kami sedang mempertimbangkan sebetulnya untuk mengupgrade atau mengupdate ya materi kelas main perkembangan ini nanti ditambah dengan materi perkembangan. Maaf, kelas main bertujuan itu nanti ditambah dengan materi perkembangan. Ya, kami sedang mempertimbangkan untuk mengupdate materinya. Seperti yang teman-teman tahu, bagi teman-teman yang udah gabung di kelas main bertujuan ya itu apa namanya ya jadi tergabung di kelasnya seterusnya gitu ya. Artinya kalau dapat update materi dan yang lainnya ya itu free, gratis, nggak perlu daftar lagi. Kayak gitu. Nah, jadi nggak ada batasan waktu kapan berhenti kelasnya gitu ya. Oh, kelasnya tutup gitu, enggak. Jadi sampai seterusnya bisa terus di kelas main bertujuan, tiap ada update-update materi dan yang lainnya, ya itu langsung dapat. Gitu. Nah, kami sedang mempertimbangkan, mudah-mudahan ya mungkin dalam 1 bulan bisa kami update nanti materinya dengan perkembangan dan bakat. Itu yang sebenarnya sedang kami pertimbangkan ya. Jadi kita bisa mengkombinasikan nanti konsep main bertujuan ini sembari kita menyesuaikan dengan bakat anak dan tahapan perkembangan anak. Jadi lebih lengkap gitu ya. Ya prosesnya agak panjang, mudah-mudahan bisa kami lengkapi secara bertahap gitu ya. Nanti materi kelas main bertujuan. Begitu, insya Allah. Terima kasih Ibu Devi dan Ibu Desi tadi ya udah sharing pengalamannya menerapkan konsep main bertujuan dan semuanya sudah baik. Tinggal bagaimana tadi ya kita bisa terus explore di aktivitas favoritnya anak-anak. Kita bisa terus kembangkan dan tingkatkan kesulitannya. Begitu. Oke, alhamdulillah. Sebenarnya udah mau habis ya, 1 menit lagi. Cuma nggak apa-apa. Silakan bagi teman-teman kalau ada yang mau bertanya bisa sampaikan di chat atau apa namanya mau raise hand, mau nanya langsung boleh. Mungkin 1-2 pertanyaan, silahkan. Oke, teman-teman bisa sambil ngetik di chat ya, atau kalau mau ngomong langsung bisa raise hand. Tapi sambil saya jawab dulu deh, ini ada yang udah ngetik pertanyaan ya, kayaknya di chat. Kalau dari Ibu Turniati ya, baik, terima kasih. Ibu Turniati, kalau untuk anak sudah berumur 4 tahun 10 apakah masih bisa diterapkan main bertujuan? Oh, ya baik, terima kasih Ibu Turniati ya. Justru konsep main bertujuan ini bisa diterapkan sejak usia 1 tahun. Ya, bisa diterapkan sejak usia 1 tahun. Gitu. Jadi 4 tahun 10 bulan ya jelas ya kayak tadi anaknya Ibu Devi, Ibu Desi jadi 4 tahun ya usia anak beliau. Begitu. Jelas khususnya di prasekolah ini paling enak nerapin konsep main bertujuan ini. Ya, karena agak sedikit sederhana lah penerapannya, nggak terlalu rumit. Kalau untuk yang udah usia SD itu memang kita mesti perlu banyak latihan lagi, karena untuk ngajak anak-anak beraktivitas tuh agak sedikit ada tantangan ya kalau untuk yang SD. Karena biasanya kan mereka juga sudah punya rutinitas sendiri, atau apalagi yang udah nempel sama gadget atau TV. Misalnya ya itu agak tantangan memang untuk ngajak mereka beraktivitas. Tapi itu bisa. Gitu. Jadi itu ya Ibu Turniati. Silakan. Ada teman-teman yang ingin bertanya, bisa raise hand dulu atau mau ketik aja di chat juga boleh, nggak apa-apa. Oke. Bagi teman-teman yang mau bertanya bisa raise hand atau ketik di chat. Bisa angkat tangan ya maksudnya. Bisa angkat tangan atau ketik di chat. Kalau nggak ada ya alhamdulillah ya, senang saya. Oke. Baik, ada teman-teman bisa baca di chat ya. Ada pertanyaan dari Bu Ulfi. Laki-laki usia 3 tahun, kalau lagi main sama teman-temannya, misal teman-temannya asik rebutan bola, dia malah lebih memilih memisahkan dirinya, terus asik menggambar atau bercerita sendiri dengan bukunya. Gimana Pak? Nggak apa-apa kah? Oh iya. Baik. Ya, maaf. Seneng nggak anaknya Bu Ulfi ngelakuin itu? Ya.
Kalau senang ya nggak apa-apa. Ya, pertama kita lihat dari sudut pandang perkembangan sosial, ya, kemampuan sosial emosional. Anak itu fasih interaksi dengan teman seusianya, itu mayoritas anak-anak ya pada umumnya itu di usia 4 tahun. Fasihnya di situ. Artinya mereka mulai nyaman main yang interaksi dua arah gitu ya dengan teman sebayanya, itu fasenya di usia 4 tahun. Di usia sebelumnya mayoritas normalnya anak-anak itu bisa main dengan teman seusianya, tapi main di tempat yang sama, di waktu yang sama, tapi kebanyakan mainnya masih sendiri-sendiri atau dalam kelompok yang kecil, paling 2 orang gitu. Dan itu normal, ya. Itu normal aja. Itulah kenapa kalau saya menyarankan sebenarnya anak-anak kita itu lebih banyak dikasih waktu untuk berinteraksi dengan teman sebayanya itu setelah usia 4 tahun. Ya. Karena secara perkembangan, ini kalau kita tilik dari perkembangan, dari sisi perkembangan kesiapan anak untuk memahami konsep sosial ya yang ada di luar. Konsep sosial tuh gini ya, saat kita berteman itu kan ada aturan-aturan pertemanan ya, benar nggak? Ya kan? Bagaimana kita menghormati teman, bagaimana kita manggil teman, bagaimana kita nggak ganggu teman dan yang lainnya, ya ada teman-teman yang suka bully, misalnya yang usia lebih tua dan yang lainnya. Nah, itu kan adalah konsep-konsep sosial yang anak-anak kita perlu pahami ketika dia beradaptasi dengan lingkungan sosial yang lebih besar, ya nggak? Benar ya? Nah, itu anak itu siapnya normalnya berdasarkan perkembangan itu di usia 4 tahun. Begitu. Nah, itu saran saya. Jadi anak-anak dikasih lebih banyak waktu bermain dengan teman sebayanya, istilahnya mulai bisa dilepas agak lama main dengan teman sebayanya itu setelah usia 4 tahun. Anak-anak akan lebih siap menghandle berbagai tantangan yang muncul di lingkungan sosial. Karena seringkali ya ketika anak-anak mulai interaksi main keluar, itu pasti ada situasi bullying, itu pasti ada. Benar nggak? Ya kan? Ada teman-teman yang suka gangguin dia, ngejekin dia, padahal nggak salah apa-apa, ya kan? Tapi kan memang begitu, mungkin direndahkan, diomongin jelek-jelek, atau mungkin digangguin, dipukul, dan yang lainnya. Di usia sebelum itu, anak-anak kita belum siap memahami konsep ini, belum siap menerima itu, ya, di usia sebelum 4 tahun. Sehingga cenderungnya mereka akan trauma, ya. Saat mereka trauma, mereka akan nanti ketika usia 4-5 tahun, mereka akan cenderung lebih sulit nanti beradaptasi di lingkungan sosial. Itulah kenapa kadang-kadang kendalanya bisa kelihatan saat masuk TK itu nggak bisa dilepas, ya. Karena harus ditungguin terus sama orang tuanya. Karena di rentang usia sebelumnya, ya, itu mereka mengalami pengalaman social experience yang mereka belum siap menghadapinya. Misalnya kan banyak itu kadang anak usia 2-3 tahun tuh orang tua suka dilepasin aja main sama teman-teman yang usianya bercampur. Ya, ini menurut saya, pendapat saya dari sisi perkembangan. Boleh, tapi dalam kelompok kecil, kalau sebelum usia 4 tahun. Jadi kalau anak Ibu Ulfi masih malu-malu, masih ragu, masih kurang percaya diri, berinteraksi dengan lingkungan yang besar, di usia ini, itu normal. Ya, malah menurut saya, kalau dia bisa mainnya sama 1, 2, 3 orang aja, itu aja udah baik. Itu udah, batasi di situ saja. Ya, kalau misalnya ada adiknya atau kakaknya, ya udah lingkungan mainnya di situ aja. Sama adik sama kakaknya, itu malah lebih bagus. Gitu, jadi nggak apa-apa. Ya, nggak usah dipaksakan anak-anak kita, anak-anak saya kok nggak supel ya sama teman-teman sebayanya. Ya, 3 tahun emang belum, Bu. Belum. Dan jangan dipaksakan. Menurut saya nggak bagus kalau dipaksakan. Gitu ya. Nanti setelah 4 atau 4,5 tahun setidaknya, mulai bisa lebih banyak dikasih main sendiri dengan teman-teman sebayanya. Dan itu pun usahakan sebaya. Ya, usahakan sebaya dan jangan terlalu banyak yang lebih tua. Dan kalau ada lingkungan teman-teman yang anak-anaknya bullying, suka bullying, sebisa mungkin ya dihindarilah gitu. Meskipun kita nggak bisa hindari 100%. Gitu. Oke. Okay? Nggak apa-apa. Dan mungkin yang kedua, mungkin ini ada kaitannya juga dengan bakatnya, ya. Mungkin kesukaannya anaknya Ibu Ulfi emang lebih suka baca tulis. Ya mungkin mirip seperti anak saya, misalnya. Ya udah, kembangkan di situ. Kayak tadi contohnya, ya. Explore di kegiatan yang berhubungan dengan baca tulis. Nggak jadi masalah. Perkembangan sosialnya nggak akan terganggu kok. Insya Allah, ya.
terima kasih Bu Ulfi. Ini ada Bu Yunita yang raise hand. Silahkan Ibu Yunita. Assalamualaikum Pak Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silahkan. Ini sebenarnya anak saya ini hampir mirip sama anaknya Pak Aldi. Suka banget sama nulis, mewarnai, sampai akhirnya dia tuh pernah buat gambarnya sederhana. Dia anggap itu sebuah hadiah untuk ibunya gitu kan. Masya Allah. Jadi ditaruh di bawah bantal, sampai "Ma, ini ada hadiah untuk Mama," gitu kan ya. Tapi saya emang nggak fokus di situ, karena ya itu tadi, saya nggak tahu, saya pikir harus banyak aktivitas yang dikenalkan, ternyata saya salah, ternyata jadinya nggak fokus di ininya, di aktivitas favoritnya. Nah, cuma saya di sini kan belajar di 7 aktivitas kunci perkembangan, itu ada merawat rumah. Nah, dia di sini yang kurang kurang mandirinya, misalnya merawat alat-alatnya sendiri gitu kan, tanggung jawabnya belum ada gitu kan, misalnya diajak, "Ayo Kak kita beres-beres," atau "Ayo Kak kita habis mandi itu kadang kemana-mana ininya gitu kan, sering banget harus diingatkan terus itu. Itu gimana ya Pak ya kalau caranya untuk menumbuhkan kemandiriannya dari segi ya merawat rumah, merawat diri, dari segi dia tanggung jawab dengan kepemilikannya, barang-barangnya gitu. Itu gimana? Terima kasih Pak. Ya, Masya Allah. Terima kasih Bu Yunita atas pertanyaannya ya. Ya, alhamdulillah. Anak-anak yang suka interaksi dengan kertas dan alat tulis itu biasanya menunjukkan kecerdasan linguistik yang kuat. Ya, ciri-ciri anak linguistik itu suka baca, suka nulis, suka ngomong, suka cerita, suka interaksi dengan orang, gitu ya. Itu ciri-ciri anak yang linguistik yang kuat. Dan mereka itu ngomongnya itu cepat ngerti, gitu ya. Kita kenalkan dengan bahasa-bahasa yang sulit, dengan penjelasan yang sulit, itu mereka mulai bisa ngerti, gitu ya, cepat ngertinya, gitu. Nah, itu ciri-ciri anak-anak linguistik. Itulah kenapa mereka mudah tertarik dengan aktivitas yang berhubungan dengan linguistik. Nulis, mewarnai, menggambar, ya, membaca, mendengarkan cerita, itu. Jadi tadi ya kita udah pelajari explore di sana, itu pertama untuk Ibu Yunita ya. Tingkatkan, kembangkan fokus di sana. Kalau udah ketemu di situ, yang lain boleh tetap dilakukan. Itu menjadi variasi ragam ya, biar nggak bosan-bosan banget. Nggak apa-apa, tapi fokusnya di sana. Nah, kemudian kalau tadi Bu Yunita bilang mirip dengan anak saya, berarti 5 tahun ya, mungkin sama ya usianya ya, gitu. 6 tahun bulan 10 nanti. Oh baik, salah ya, 6 tahun ya, berarti 5. Nanti. Ya, hasil sedikit ya, alhamdulillah. Kesulitannya adalah di aktivitas self-help ya, merawat diri sehari-hari, merawat rumah, dan lain-lain. Nggak apa-apa, ya. Kuncinya adalah Ibu terus latih, pertama, dan mulai dari aktivitas yang paling anak bisa. Kayaknya ini ada di materi keempat ya, tentang merawat diri dan rumah sehari-hari. Kita mulai dari aktivitas yang paling anak bisa, dan kuatkan di situ dulu. Explore di situ dulu. Maksudnya, contohnya, misalnya anak paling bisa, dari semua kegiatan self-help, anak paling bisa apa yang saat ini Ibu tahu? Misalnya, mungkin yang dia paling mudah ngerjainnya, ya saya anggap saja, saya bisa bilang, naro bekas makannya sendiri di tempat cuci piring, misalnya begitu. Oke, itu. Ya, tapi yang lain masih susah, beresin mainannya, dan yang lainnya itu masih susah. Oke, nggak apa-apa. Explore dulu di situ. Anak mudah di situ, mengembalikan piring bekas makannya ke tempat cuci piring, Ibu kembangkan di situ. Contohnya, misalnya ya mulai nyuci sendiri. Ini contoh saja ya, ini saya ilustrasikan saja. Ibu pahami konsepnya ya. Misalnya mulai nyuci sendiri, gitu kan? Setelah nyuci kemudian nyusun piringnya sendiri misalnya, begitu. Tapi kemudian nggak hanya piring tapi juga gelas. Nah lalu apa lagi? Ya, yang terkait dengan
lingkungan tersebut, ya. Misalnya apa? Misalnya menyimpan belanjaan, hasil belanjaan dari pasar, gitu ya, masukin ke kulkas. Nah, itu masih ada kaitannya dengan dapur, ya. Nah, jadi di mana anak-anak yang mudah, di mana anak-anak yang paling mudah dia lakukannya dan paling mudah kita berikan instruksinya, dikembangkan dari sana dulu, ya. Soal mainannya masih mudah berantakan, jadi masih sulit ngeberesinnya, nggak jadi masalah, tapi tetap dilatih, bukan dibiarkan, ya. Tetap diingetin, kakak jangan lupa, itu kakak udah bagus tuh, nyuci piringnya udah rapi banget, ya, misalnya ya, nyuci piringnya udah rapi banget, udah nyusun sayur-sayurnya di kulkas rapi sekali, jangan lupa pensilnya juga harus rapi, misalnya begitu. Nanti akan bisa kita, begitu anak udah tumbuh, mereka sadar akan kapabilitas dirinya, mereka tahu bahwa sebenarnya mereka mampu, nanti skill ini, ya, perasaan mampu ini juga akan mereka terapkan di bentuk self-help yang lain. Itu cara kerjanya, itu konsepnya. Gitu. Jadi jangan paksakan, jangan terlalu dipaksakan mengerjakan yang anak-anak kita masih sulit dan masih belum merasa nyaman dan percaya diri melakukannya. Jangan terlalu dipaksakan, nggak perlu. Ya, start saja dari anak-anak yang paling mudah dan kita explore di situ, kembangkan, naikkan tingkat kesulitannya di situ. Nanti akan berdampak kok, insya Allah, ke self-help yang lainnya. Sederhananya seperti itu. Dan nggak perlu khawatir, 5 tahun menuju 6 tahun, memang belum self-help itu belum sempurna, belum rapi. Anak-anak itu ya akan mulai belajar ngerapiin diri sendiri, benar-benar perhatian dengan dirinya, kerapian dirinya, dan yang lainnya, itu di rentang usia 8-9 tahun. Tapi itu syaratnya, kalau usia sebelumnya terus dilatih. Ya, artinya Ibu Yunita sudah di jalur yang benar, sudah di jalur yang tepat. Oke, terus aja dilatih. Ya, nah, ya, sekali lagi sih, ya ini kurangnya kelas main bertujuan ya. Kurangnya adalah materi perkembangan. Ini memang penting banget kita paham perkembangan. Oke, jadi perhatian anak terhadap self-help-nya itu benar-benar kebentuk secara alami, ya, muncul secara alami itu kuatnya di rentang usia 8-9 tahun. Itulah ini. Syaratnya adalah dilatih sejak sekarang, sedini mungkin. Kalau nggak dilatih, ya nggak akan muncul juga tuh di usia 8-9 tahun. Gitu ya, itulah kenapa sampai usia 12 tahun juga anak-anak kita beresin kasurnya sendiri masih susah. Karena yang nggak dilatih di usia-usia sebelumnya. Dan kita melihat proses latihan itu sebagai sebuah masalah, keburukan. Gitu ya. Di usia 6 tahun masih susah beresin mainannya. Aduh, pusing gitu. Padahal, ya emang kayak gitu, dilatih aja terus, nggak usah dibawa pusing, nggak usah dilihat itu sebagai sebuah keburukan, nggak usah dilihat itu sebagai sebuah kesalahan atau kekurangannya mereka. Ini belum bisa ya, ini bukan seperti itu, memang belum bisa, bukan harusnya bisa, bukan memang harus bisa, tapi memang belum bisa. Kita hanya perlu terus latihan, dilatih, diingetin, diajarin, disupport, didukung, dipuji, ya gitu aja. Terus nanti akan terbentuk. Gitu ya. Jadi jangan terlalu menyikapi negatif dengan apa yang anak-anak kita belum bisa saat ini. Santai aja. Kuncinya terus dilatih. Oke. Mungkin itu Ibu Ibu Yunita ya. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Oke. Baik. Ini ada pertanyaan lagi ya. Ya udah, terakhir ya. Dari Ibu Devi, Pak, kemarin anak saya main bubble, kemudian teman sebayanya perempuan, selalu merebut mainan yang dipegang anak saya. Teman-teman bisa baca di chat ya. Dan akhirnya anak saya nangis emosi. Apakah mempertahankan hak milik anak atau saya ngasih tahu teman sebayanya kalau mau minjem bilang dulu? Kalau mau minjem bilang dulu, nggak usah main rampas. Oke. Iya, nggak apa. Ya, betul menurut saya. Di usia 1-4 tahun itu mengajarkan anak konsep kepemilikan itu penting. Ya. Jadi kalau memang ada mainan yang milik dia sendiri dan kita sadarkan bahwa itu milik dia dan itu direbut sama anak-anak yang lain, kita lindungi itu nggak apa-apa. Ya, kita lindungi nggak apa-apa. Dia marah ya itu normal, wajar ya. Itu respon yang sangat alami karena anak memang merasa itu kepemilikannya. Jadi nggak apa-apa, Ibu lindungi, temannya diingatkan, gitu ya. Temannya diingatkan, tapi juga ajarkan juga pada anak-anak kita bahwa kalau misalnya mainan dia direbut, ya kan,
Ya memang itu haknya dia boleh marah, ya kan? Tapi ajarkan juga anak-anak kita untuk ngerti, ya. Ya, nggak apa-apa ya, direbut ya, gitu. Mungkin dia nggak ngerti, mungkin dia belum tahu, ya nggak apa-apa. Tapi tetap berusaha diambil lagi dan dikembalikan mainannya, dan temannya diingatkan, gitu ya. Maksudnya bukan dibiarkan gitu ya, enggak, gitu ya. Jadi tetap anak kita dilindungi kepemilikannya yang direbut sama temannya, tapi ya tetap dikasih pengertian. Tetap dikasih pengertian agar dia bisa mengerti, karena ya nantinya akan ada banyak teman-teman yang lain yang akan mengganggu anak-anak kita, bener nggak? Ya toh? Ya pasti ya, apalagi nanti ketika udah sekolah. Ya itulah kenapa di sini ya, fokusnya itu ajarin tools-nya, ya. Lindungi anak kita, tapi juga bekali dia dengan pemahaman bahwa mungkin nanti akan banyak teman-teman yang juga akan ganggu kamu, ya. Maafin, tetap ambil barang milikmu sendiri, tetap lindungi barang milikmu sendiri, tapi maafin juga temanmu, mungkin dia nggak ngerti. Sederhananya seperti itu ya konsepnya. Gitu. Oke. Ya, mungkin itu berarti. Lalu ada pertanyaan dari Bu Jihan. Apa ada perbedaan untuk anak ekstrovert dan introvert dalam bermain? Perbedaannya tipis saja sih sebetulnya ya Ibu ya. Ekstrovert introvert itu sebenarnya nggak terlalu pengaruh pada aktivitasnya anak-anak. Ya, karena anak yang introvert, kalau mereka melakukan aktivitas kesukaannya mereka, nanti dalam kelompok teman-teman sebayanya, tapi itu aktivitas kesukaannya mereka, itu nggak jadi masalah. Itu mereka akan dengan senang hati melakukannya. Meskipun dalam kelompok yang besar. Gitu. Poinnya adalah pada aktivitas ini tadi ya. Poinnya adalah di langkah 1 ini. Oke. Introvert itu bukan pendiam, Ibu ya. Introvert itu bukan pendiam. Introvert itu bukan antisosial dan nggak bisa bergaul. Bukan. Nah, ini pengertian kedua ini yang mesti kita benerin dulu, gitu ya. Saya orangnya introvert. Saya orangnya sangat introvert. Saya nggak orang yang supel dan yang lainnya. Tapi pada aktivitas yang saya mampu, saya capable, saya sukai, salah satunya adalah mengajar, seperti yang kita lakukan saat ini, itu nggak ada masalah buat saya untuk berada dalam kelompok yang besar, gitu ya. Nah, jadi kalau saya harus presentasi saat kuliah, misalnya di depan kelas yang isinya 50-70 orang, saya nggak masalah. Saya malah senang. Gitu. Tapi kalau bergaul sehari-hari itu nggak banyak. Saya nggak berada dalam kelompok yang besar. Nggak. Teman saya paling 3, 4, 5 orang, udah itu aja. Nah, ini ilustrasinya maksud saya ya. Ini bukan menceritakan tentang saya, tapi ilustrasinya. Poinnya bukan pada ekstrovert dan introvertnya, tapi pada aktivitas yang kena di bakatnya anak-anak, kena di kekuatannya anak-anak. Begitu. Jadi nggak signifikan lah perbedaannya ekstrovert dan introvert ya. Kalau ada anak-anak yang supel, suka main keluar dan yang lainnya, ya itu artinya bakatnya itu di interpersonal sebenarnya. Gitu, itu bukan anak yang ekstrovert, tapi dia punya bakat di interpersonal. Artinya anak-anak interpersonal itu adalah anak-anak yang suka sekali berada dalam kelompok. Mereka suka bergaul, suka beraktivitas berkelompok. Nah, ini anak-anak yang biasanya punya bakat-bakat kepemimpinan tuh anak-anak yang cerdas interpersonalnya bagus. Gitu. Karena mereka pinter tuh menempatkan dirinya dalam lingkungan sosial yang besar. Kalau saya enggak. Saya enggak terlalu pinter interpersonalnya. Gitu. Nah, itu ya. Jadi bukan soal ekstrovert introvertnya, tapi soal aktivitas favorit anak yang itu menggambarkan kekuatan kecerdasannya, itu menggambarkan bakatnya. Gitu. Jadi nggak usah dipusingin ekstrovert introvertnya. Ya, oke. Mungkin itu ya. Semoga membantu ya Bu Jihan. Ya, fokus saja ke 3 langkah ini. Ya, alhamdulillah sudah jam 10.21. Terima kasih atas pertanyaan teman-teman semua. Mudah-mudahan ada manfaat ya dari sesi diskusi kelas main bertujuan ini. Saya nggak tahu nih apakah yang ikut udah main bertujuan semua ya. Kalau bagi teman-teman yang ada yang belum dan mau daftar ya monggo silahkan aja. Informasinya ada di Instagramnya Parenting Plus, link pendaftarannya juga ada langsung di sana. Bisa kontak WA nanti ya untuk pendaftaran, kalau yang belum ya, dan mau daftar silahkan aja.
Dan insya Allah nanti sesi diskusi main bertujuan ini akan rutin ya kita lakukan. Kami masih menimbang-nimbang apakah sebulan sekali atau 2 minggu sekali. Nanti mudah-mudahan bisa kami informasikan kepada teman-teman. Lalu terkait update materinya nanti ya mudah-mudahan dalam 1-2 bulan ini bisa kami proses ya. Jadi nanti teman-teman nggak hanya dapat main bertujuan aja, tapi juga ditambah dengan pemahaman tentang perkembangan dan bakat anak-anak. Dan itu free ya, buat teman-teman yang udah gabung itu nggak perlu bayar tambahan lagi ya, udah langsung diikuti aja. Begitu, oke? Terima kasih banyak, mohon maaf jika penjelasan saya banyak yang salah, karena ya ilmu kita sebagai manusia sangat sedikit ya dibanding ilmunya Allah yang sangat luas. Tidak ada artinya apa-apa, jadi pasti ada banyak kesalahan dalam penyampaian dan ada banyak kekurangan. Mungkin kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu di kelas main bertujuan ya. Oke, mungkin sedikit lagi ya, pekan depan insya Allah ada workshop baca tulis prasekolah bagi teman-teman yang kemarin belum ikut. Insya Allah ada workshop baca tulis prasekolah batch kedua. Monggo nanti kalau mau ikut, pendaftarannya cuma 25.000. Di batch sebelumnya alhamdulillah teman-teman udah ngerasain manfaatnya ya. Nah, mungkin teman-teman yang belum ikut bisa silahkan ikut. Itu di nanti Zoom dan WA. Cuma 2 hari. Cuma 2 hari kelasnya begitu. Insya Allah nanti infonya ada di Telegram dan Instagramnya Parenting Plus. Gitu ya. Terima kasih. Selamat siang. Semoga sehat-sehat terus dan lapang rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih banyak teman-teman sekalian. Silakan bagi yang mau meninggalkan meetingnya ya, monggo.